tambahno sing jaga di Boyang ini lho. Sampai kameramen Boya. Sing supaya Boya sing bahan kameramen lali ana. khususnya Muhammad hadal masjid dengan ahada fihi sabiqan wa lahiqan annallaha yatawasyahu birrahmah wal maghfirah wa annallaha yuhyina ala la ilaha illallah wa yabituna alaiha wa yuhaqqiqna bihaqaiqiha wa ala niyati annallaha yaghfir dhunubana wa yastur uyubana wa yakshif dhurubana wa yashfi mardana ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الهداية الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'alimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita telah menyelesaikan tugas-tugas anjuran-anjuran di hari Asyura pada hari Selasa yang lalu setelah kita mengaji sekaligus mengamalkan. Beriring harapan dan doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari Asyura kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari siang hari Asyura, zikir-zikir hari Asyura, tajdidut taubah di hari Asyura, bersedekah di hari Asyura, tidak kalah pentingnya menambahkan belanja keluarga di hari Asyura. Maka mudah-mudahan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi pula oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dijanjikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang balasan-balasan pahala-pahala untuk
kita yang melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan di hari Asyura, mudah-mudahan diberikan kepada kita semuanya. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini berada di dalam kitab Ad-Da'watut Tammah, masuk pada bab kemarin kita telah menerangkan berapa banyak daripada ulama-ulama yang masyhur, tetapi ulama-ulama yang masyhur yang terkenal itu kata ulama-ulama ahli sufi, fakam min masyhur min barokatil mastur. Berapa banyak orang-orang yang masyhur yang terkenal itu semuanya adalah karena berkahnya orang-orang yang mastur. Zaman tidak akan pernah kosong dari mereka para rijalullah, baik yang masyhur lebih-lebih yang mastur. Oleh karena itu di dalam kitab ini diterangkan pada ma dzakarnahu wa ma lam nadhkurhu mimma fi ma'nahu ala annahu la yazalu fi hadhihi al-ummah man yad'u ila Allah wa ila sabilihi. Terus-terusan di dalam umat ini adalah banyak orang-orang yang mengajak kepada Allah dan menuju ke jalan Allah, wa iqamati dinihi wa hifdzi amrihi, dan melaksanakan agamanya serta menjaga ajaran-ajaran urusan-urusan agama ini fi kulli zamanin wa makan, di mana saja dan kapan saja, tidak lepas dari mereka orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengajak menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in fadazza fa in fasada zaman, walaupun zamannya ini sudah rusak, rusaknya seperti apapun, masih tetap banyak orang-orang yang suka ngajak-ngajak kepada Allah, ngajak-ngajak ke jalan Allah. Wa ghadabal batil, kebatilan merajalela seperti saat ini, ya. Tapi masih banyak juga mereka orang-orang yang mengajak manusia ini menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadhahara ahlul baghi wal 'udwan, dan sangat nampak sekali orang-orang yang zalim. Fa inna dina mu'ayyadun bitakyidillah, sesungguhnya agama ini adalah mu'ayyad, ya, agama ini mu'ayyad bitakyidillah, dikuatkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhahirun bi'idharillah, dan terus nampak di mana agama ini terus akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala azza wa jalla, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Banyak pula orang-orang yang akan membelokkan agama ini, banyak pula orang-orang yang akan mendiskreditkan agama ini. Tidak sedikit orang-orang yang akan menghancurkan agama, tapi dibalik daripada mereka yang akan menghancurkan ini, banyak pula mereka orang-orang yang akan meluruskan agama. Jadi imbang antara mereka orang-orang yang akan menghancurkan dan antara mereka orang-orang yang memperbaiki agama ini, baik di kalangan orang-orang awam atau di kalangan orang-orang yang terpelajar. Ketika kami melakukan umroh, kami ketemu dengan beberapa pelajar dari Indonesia yang kebetulan sama-sama ziarah ke tempatnya Abuya Sayyid Ahmad di Madinah. Pada waktu itu kami tanya, ya, dari mana? Dari Indonesia. Indonesianya di mana? Di Malang. Kenal saya? Ya. Kata dia, orang Malang tidak kenal sampai, itu berarti belum tentu orang Malang, diragukan kemalangannya. Oh iya, saya muridnya Ustaz Ali Fikri orang Singosari.
oh iya, anaknya ngaji sama saya dan sekarang saya kirim ke Yaman, ke Al-Ahqaf. Benar kata beliau. Ya, berapa ada satu rombongan? Dia jawab ada 100 orang. Rombongan seluruh Indonesia 100 orang. 100 orang ini semua dari Indonesia. Benar, seluruh Indonesia gitu. Dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, yang dari mana saya sendirian. Ya, semua belajar dari mana? Di sini. Jamiah Al-Islamiyah, perguruan tinggi, ya, Universitas Islam Madinah. Saya kaget. Biasanya orang kalau sudah masuk di perguruan ini, maka dia akan berubah pahamnya. Ya, berubah pahamnya menjadi Wahabi. Dia jawab, benar. Dari 100 teman yang berangkat ke sini, itu yang masih kokoh pendiriannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah 35 orang. Subhanallah. Ya. Jadi yang 95 ini sudah berubah semua. Berubah semua. Ya. 35. Tapi bagaimanapun juga yang namanya agama dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf kita tentu lebih kuat, lebih dominan, rasikh, masuk dan menghujam dalam hati mereka daripada kulit-kulit saja yang disebar-sebarkan oleh kelompok-kelompok mereka. Paham ya? 35. Nah, ketika dulu Ustaz Muhammad bin Ahmad Al-Idrus rahimahullah, dia pernah berkata kepada kami, Ustaz Hasan, sebetulnya saya kepingin ketemu Syekh Ba'atiyah. Syekh Ba'atiyah ini termasuk di antara murid yang paling dekat sekali dengan Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, seorang ulama yang dari tangan beliau lah masuk tidak kurang dari 20.000 orang Afrika. Ya, puluhan ribu orang Afrika itu masuk Islam. Ini yang paling dekat dengan Syekh Ba'atiyah, dengan Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad ini adalah cuma Syekh Ba'atiyah. Ya. Terus sebetulnya saya ingin tanya kepada beliau, cuma tidak pernah ketemu, duduk enak itu belum pernah. Ya. Saya bilang, insya Allah Ustaz, kami bisa menanyakan apa yang ingin antum tanyakan. Ustaz Hasan, saya tanya, tolong sampaikan sama beliau. Nggak tahunya beliau terus ya meninggal dunia. Ya. Apa yang perlu antum tanyakan? Waktu itu saya tanya beliau. Saya tanya bahwa ada beberapa pelajar yang sudah terpengaruh dengan paham Wahabi dari Madinah. Terus jadi orang ini 3 atau 5 pelajar ini kemudian dia kembali lagi menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah karena melihat karomahnya Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Ya kan? Insya Allah kalau nanti kami ketemu saya sampaikan. Kebetulan Syekh Muhammad waktu itu ada muktamar baca kitab di Pondok Gonalgi, baru datang besoknya, kemudian kami jemput untuk menuju ke tempat istirahat. Nah, di jalan kemudian saya pegang setir. Syekh Ba'atiyah mengatakan, "Khalli wahid minal aulad yasuq sajarah." Biarkan salah satu santri aja yang pegang setir dengan antum, tak pantas, kata beliau. Saya jawab, anak saya belajar sama Syekh, maka saya niat untuk khidmah sebagai ganti daripada anak saya khidmah sama
Allah ya Syekh Hasan hakikatul khidmah indah. Saya berarti ya, Anda mau tanya, ini pertanyaan dari Habib Muhammad almarhum. Sebetulnya mungkin tanya ketika ketemu sama antum. Apa? Katanya ada orang yang belajar di perguruan tinggi Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah, dan kemudian orang ini berubah jadi Wahabi. Setelah menjadi Wahabi, kemudian berkat karomahnya antum, nah itu dia kembali lagi menjadi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh Ba'adiyah Al-Kiswah kata beliau, ceritanya begini, ada 3 atau 5 orang belajar dari Afrika di Universitas Islam Madinah. Setelah itu dia menjadi Wahabi. Setelah menjadi Wahabi, pulang lulus itu ya seperti sudah kebiasaan mereka, orang tuanya dikafir-kafirkan. Bulan kafir, ini kafir, saya guru-guru ngajinya dulu kafir. Walhasil semuanya serba kafir. Jadi kofar kafir. Maka kemudian orang tua ini minta tolong kepada Syekh, kepada Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, orang Amerika. Ya Habib, tolong betulkan anak saya dan nono anakku yang sudah rusak ke dalam gangguan. Dia sudah ngambil-ngambilkan kami dan guru-guru ngajinya dulu. Oh iya, suruh ke sini. Dipanggil mahasiswa yang sudah menjadi sarjana. Maka oleh Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, kata Syekh Ba'adiyah, cerita beliau, pegang tanganku sekarang juga, sudah pejamkan mata kalian. Setelah dipejamkan mata kalian, sudah jangan dibuka kecuali kalau aku sudah suruh buka. Al-Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad ini kemudian baca doa dengan karomahnya, maka kemudian mahasiswa dan beliau ini sudah berada di tengah-tengah Masjid Nabawi. Ya, jadi suruh melek sudah ada di dalam Masjid Nabawi, di dekatnya Raudhah, ya, tengah-tengah. Kata Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, kau tahu hotel ini? Tahu. Tolong sewakan untuk 3 hari. Saya mau tinggal di situ dan saya akan iktikaf di Masjid Nabawi, nanti istirahatnya di hotel tersebut. Kalian silahkan mendatangi teman-teman kalian dulu ketika kuliah. Jangan sampai kalian kira ini sulapan. Ya, ini sulapan. Sudah. Sewakan hotel 3 hari ini keluar ke rumah teman-temannya, ketemu semua ya, tempat belajarnya semua di Madinah. Berapa lama dia belajar di Madinah? Sekitar 5 tahun. Setelah itu kata beliau, nanti 3 hari lagi jam sekian persis kembali ke tempat ini, kita akan kembali ke Afrika ya. Maka kemudian ketika setelah 3 hari ketemulah di tempat mereka berpisah. Kata Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad rahimahullah wa radhiyallahu anhu, sudah sekarang pegang tanganku kembali. Begitu dipegang, bukan mata kalian sudah kembali berada di Afrika. Apa kata mahasiswa yang berubah aliran tadi? Mereka mengatakan hadihi haqiqatul Islam. Ini baru hakikat agama Islam, bukan yang saya belajar kemarin itu. Akhirnya mereka kemudian kembali lagi menjadi berpahamkan paham Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi orang-orang seperti beliau ini sebetulnya banyak untuk meluruskan mereka orang-orang yang menceng-menceng ini. Cuma zaman karena sudah rusak, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkan orang-orang seperti itu. Ini orang-orang seperti itu. Tapi tentunya ini harus kita lihat orangnya. Ya, lihat orangnya. Kalau mahbubnya atau modelnya orang yang seperti Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, ya sudah ada karomah min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang yang muncul bukan karomah, tapi ini adalah permainan dari jin. Itu juga banyak khotbah. Ya, permainan itu banyak. Ada seorang kiai di Gresik, ya, dan kiai ini cerita sama Ustaz Ihya. Ustaz Ihya cerita kepada kami, ketemu sama kiai ini, ya, bapaknya meninggal dunia. Dan begitu saya cerita sama
santri-santri yang sedang ngaji sama beliau. Ya, duduk beberapa orang. Bapaknya meninggal dunia ya. Ini bapak wasiat, jangan siapapun dari anak-anakku masuk ke kamarku yang ini. Sudah dituruti. Suatu hari anak yang paling besar, karena sudah dia sudah dikiaikan sebagai pengganti orang tuanya, dibukalah kamar yang khusus tadi. Ketika dibuka kamar yang khusus tadi, ya suruh keadaannya, ya suruh ada meja, dan meja itu, di atas meja itu ada buku catatan, dibaca. Buku catatannya itu dibaca. Begitu dibaca, subhanallah, yang diundang datang. Ya, alias hotel ya datang. Dia tanya, kenapa kamu manggil saya? Saya tidak manggil kamu. Nah, itu tadi kamu baca itu berarti artinya kamu manggil saya. Ya. Oh iya, saya kepingin seperti ayahku. Dalam sejarah kehidupan ayahku, dia itu kalau sholat di Mekah. Oh iya, boleh. Kalau kamu kepingin seperti ayahmu, boleh. Satu syaratnya, kamu duduk di atas Quran dulu. Di Quran disuruh duduki, dilungui. Ya, tidak mungkin. Ya, kalau kamu tidak mungkin, kalau nggak mau dikhemah apa direkayasa. Kamu duduk di atas meja, tapi Quran ditaruh di dalam laci. Sport boy, tidak mungkin, ayahmu tidak seperti itu. Kamu tarik itu lagi, ditarik ternyata ada Qurannya. Itu yang dilakukan oleh bapak. Syarat pertama, kalau mau, saya akan perlakukan kamu seperti bapak. Ya, dituruti, duduk di atas meja yang di lacinya ada Qurannya. Sudah dibawalah dia sholat ke Mekah, tapi tidak tahu Mekah kemana, atau memang matanya dikabulkan sehingga kelihatan orang-orang tawaf dan seterusnya, tidak tahu, Allahu a'lam. Walhasil pokok kayaknya sepertinya dia sholat di Mekah. Sudah pulang, di tengah-tengah hutan diturunkan, ya, tengah-tengah hutan diturunkan. Maka kemudian dia tanya lagi, syarat yang kedua harus kau penuhi. Apa itu? Sujud kamu sekarang kepada saya. Tidak mungkin, saya tidak mungkin sujud kepada engkau. Ini yang dilakukan oleh bapak. Tidak mungkin Allah nih, orang ini yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun bapak pun melakukan seperti ini. Sujud, kalau tidak kau tinggal di sini di tengah hutan ini dan saya akan tidak bisa ketemu lagi dengan kamu. Lebih baik saya pisah dengan kamu di tengah hutan ini daripada aku harus sujud kepada engkau. Pisah. Begitu pisah, sebelum pisah, khutbah ini mengatakan, saya sudah menyesatkan ratusan, bahkan ribuan kiai-kiai si model ini. Ya, model ini. Jadi kita jangan kaget kalau ketemu kiai si moro-moro dia nyongkrong, ya nyongkrong itu apa? Ya adu kasar, tapi tembak langsung. Itu Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah itu Habib Abu Bakar Gresik ya. Saya diceritai sama Ustaz Abdul Wahid ketika ada seorang ulama ya, seorang ulama, dia itu di hatinya sudah mulai condong-condong ke Syiah. Hampir di majelisnya Habib Abu Bakar tidak hebat karena kasarnya seperti Rasulullah SAW, maka dia cuma nyindir, kenapa ada orang kok tidak berjalan ala tariqati aslafi. Dia cuma gitu dok. Ya, jadi disindir. Rasulullah kan begitu. Kenapa ada suatu kaum, kenapa ada suatu kaum, satu orang yang masih melakukan perbuatan begini. Ya, ayo. Tapi kalau orang itu pakai khotbah tembak langsung, kamu begini ya, kamu begini ya. Jadi mempermalukan. Padahal Rasulullah tidak pernah mempermalukan orang lain. Tidak mau Rasulullah. Begitu juga ulama-ulama kita, aulia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau mempermalukan, pakai sindiran, pakai bahasa-bahasa sindiran, kiasan. Itu yang dilakukan oleh mereka. Nah, terus dia mengatakan,
sungguh aku telah menyesatkan ratusan mungkin bahkan ribuan kiai-kiai yang seperti modelnya seperti bapakmu ini. Ya, jadi orang yang terkenal di kalangan orang awam kayaknya dia itu adalah sebagai waliullah, padahal itu bukan waliullah, itu semua dikendalikan oleh khodam. Ya, waktu Ustaz yang diceritakan kayak begitu oleh kiai yang pelaku ini dicul di tengah-tengah hutan, kemudian dia bisa sampai ke rumahnya sampai berbulan-bulan baru bisa sampai ke rumahnya. Ya, katanya, ya Ustaz Khodam itu tadi bilang, sungguh aku telah menyesatkan banyak kiai-kiai model-model seperti itu. Ya, dari teman-teman itu kemudian tunjuk itu rupanya beramal semua aku segendi kan. Ya, subhanallah, ini dia. Maka dunia tidak akan pernah kosong dari mereka-mereka, tapi mereka itu adalah orang-orang yang masyhur, tidak mau lagi nampak dan diketahui oleh orang lain. Begitu mereka diketahui oleh orang lain, maka usianya tidak akan lama. Kemudian mereka langsung minta untuk diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ceritanya banyak sekali, seperti yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar, dan ini sering kita sampaikan. Ketika Sayyidina Umar melakukan sholat istisqa, maka tidak turun hujan sampai berhari-hari, tidak turun hujan, padahal istisqa sudah selesai dilaksanakan. Apa yang terjadi? Seorang budak yang hitam angkat kedua tangannya, belum diturunkan tangannya, hujan sudah turun, dan itu disaksikan oleh salah seorang. Lapor kepada Sayyidina Umar, ya Umar, apakah kau tahu berkat doa siapa Allah turunkan hujan saat ini? Sungguh aku tidak tahu, berkat doa budak yang hitam yang ada di kampung sana, kampung perbudakan. Antarkan aku kepadanya. Begitu diantarkan kepadanya, maka kemudian Sayyidina Umar minta, aku akan beli budak. Karena yang mau beli Sayyidina Umar dipilihkannya gagah, ganteng, besar, yang kuat. Ya, yang ini bukan, yang ini bukan, sampai 20 orang. Terakhir masih ada lagi, ada hitam, jelek, sudah tua, tidak buat apa-apa dia. Ya, tolong ditunjukkan, kata orang yang melihat, orang ini Sayyidina Umar yang mengangkat kedua tangannya. Orang ini, kata Sayyidina Umar, yang ini aku beli. Ya, yang ini aku beli. Katanya punya lagi pentok kamu. Ya, tak usah itu. Kenapa dia orang tidak dia sudah jelek, tua, apa sih dibeli? Mau diambil apanya? Sudah ambil aja, enggak, tetap saya dibeli. Begitu dibeli, dibawa ke rumah, dia panggil dia Maula ya. Maula itu dalam bahasa Arab boleh bisa berarti tuan, bisa berarti budak. Ya, kalau kita baca Maula ya sholli wa sallim daiman abada. Ya, jadi Maula itu bisa dua artinya. Ya Maula ya, aku tahu hari ini Allah turunkan hujan karena doa. Tolong doakan Umar selamat di dunia dan akhirat. Padahal Sayyidina Umar itu sudah minal asyratil mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin surganya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih minta doa. Ya, minta doa. Coba kita lihat ini. Ya, makanya tidak boleh kita itu meremehkan siapa yang ada di depan kita. Boleh jadi yang kita remehkan adalah walinya Gusti Allah. Begitu yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sajjad, Al-Imam Ali bin Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, la tahqiranna, jangan engkau sekali-sekali meremehkan, merendahkan siapapun yang ada di ahadan min khalqillah, salah satu di antara makhluk Allah. Fa'asa ayyakuna waliyan lillah wa anta la tadri. Boleh jadi yang kamu hina itu adalah salah satu di antara walinya Allah, sedangkan engkau tidak tahu. Ya, apa kata budak ini? Ya Rabb, engkau telah buka tabir antara diriku denganmu. Keberadaanku sudah diketahui oleh Sayyidina Umar. Ambil nyawaku sekarang juga ya Allah, langsung meninggal dunia. Jadi seperti begitu sampai kata Imam Abdullah dalam kitab ini, sampai detik ini pun masih banyak. La yahlu zaman wa makan, tidak akan kosong zaman dan tempat dari orang-orang seperti itu. Cuma keberadaannya adalah masyhur. Mereka tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah layak dipulih
wali ilal wali, yang tahu sama-sama walinya, yang sama-sama walinya, ini wali, ini wali, ini wali. Ya, oleh karena itu kata Imam Abdul Hasan Asy'adili, Imam Abdul Hasan Asy'adili yang dikatakan bahwa thariqahnya Sadatun al-Alawiyyin zahiruhu wa zali wa batinuhu Syadili. Imam Syadili, Abdul Hasan Asy'adili itu mengatakan ma'rifatullah ashadu min ma'rifatil awliya. Mengenal Allah itu lebih gampang daripada mengenal wali-walinya Allah. Ya, kapanpun kita itu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, berarti kita itu mengenal Allah. Tapi kalau mengenal wali-wali Allah, tidak bisa kecuali yang sama-sama walinya. Logika ya, logika. Coba akal, ini coba akal ya. Yang tahu siapa wali kota Blitar, siapa wali kota Solo, siapa wali kota Tulungagung, itu adalah wali kota Malang. Soalnya bodoh wali kota ya, kan gitu ya. Ini logika ya. Nah, begitu juga yang sama-sama tahu akan wali-wali Allah, yang sama-sama walinya. Kalau tidak sama-sama walinya, tidak tahu. Ibarat tentara itu, mereka tahu ada aktor, wali kutub, ada autan, wali autan, ada abdal, wali abdal. Wali abdal ini 40, yang tahu ketuanya siapa ya. Kalau bahasa tentara, kalau wali abdal itu misalnya kelompoknya apa namanya, kelompoknya anggota tentara, maka wali autannya itu adalah komandan kompinya. Nah, komandan kompinya ya. Terus ada lagi komandan regunya, ada komandan kompi. Nanti yang paling tinggi adalah komandan batalionnya. Nah, begitu ya. Nah, sama dengan para aulia-aulia yang mengenal mereka itu wali-walinya adalah mereka yang sama-sama aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya dunia tidak akan pernah kosong dari mereka para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menceritakan orang-orang saleh, maka di majlis itu akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kita di majlis ini, amin ya rabbal alamin. Summa innahu, kemudian innahum, sesungguhnya la udhra lil jahil fi tarki talabi ma faradallahu alaihi minal ilmi. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Da'watul Taman ini mengatakan, kemudian sesungguhnya tidak ada udzur, tidak ada alasan lil jahil bagi orang yang tidak mengerti fi tarki talabi, untuk meninggalkan mencari ma faradallahu alaihi, apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya minal ilmi, daripada ilmu. Kama qala sallallahu wasallamu alaihi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardun ala kulli muslim wa na'udzu li'alimin fi tarki ta'limi ma 'allamahu Allah minal ilmi al-mafrud ta'allumuhu. Dan tidak ada udzur bagi orang yang punya ilmu untuk meninggalkan apa? Mengajarkan apa yang diajarkan oleh Allah dari ilmu yang wajib. Imma 'alal 'ain wa imma 'alal kifayah. Apakah itu hukumnya fardu 'ain ataukah itu hukumnya fardu kifayah? Tergantung. Ya, talabul ilmi fardun 'ala kulli muslim. Itu kata para ulama adalah ilmu hal, ilmu yang dihadapi. Nah, kalau ilmu itu yang dihadapi berarti fardu ain. Tapi kalau ilmu itu bukan yang dihadapi, berarti ilmu itu adalah fardu kifayah. Ya, nah begini. Ini yang dikatakan oleh Al-Habibul Imam Abdul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa arda. Ada dua hal yang menarik dan ini viral. Yang satu viral, yang satu baru kami dapatkan kemarin. Yang viral ini disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Syekh Hisham baru meninggal dunia belum lama, berapa bulan yang lalu. Syekh Hisham Al-Burhani yang ini viral ketika itu, malam itu kami dapat kiriman ya, dan kami buka waktu sholat, selesai sholat tahajud saya buka. Beliau Syekh Hisham Al-Burhani ini bercerita
min kibar ulama Syam, ulama mana namanya, ulama Sufyan, Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak ini punya embel-embel yang di belakangnya itu adalah al-hafar. Hafar itu dari kata-kata hafara yahfiru, menggali. Ya, kenapa? Karena mbahnya yang pertama namanya Abdurrahman, itu pekerjaannya adalah menggali kubur dengan bayaran. Ya, seperti dikasih itu kalau gali kubur kan bayar, di Polean bayar. Ya, kalau di desa-desa itu gotong royong. Ya, nah ini bayar. Suatu hari datanglah seorang perempuan ibu sambil mengatakan, tolong galikan kuburan, digalikan kuburan. Subhanallah, tidak terlalu lama datanglah jenazah dan diikuti dengan sedikit yang takziah, yang melayat sedikit, tidak terlalu banyak. Apa yang terjadi? Dia diminta untuk bantu menurunkan, dibantulah oleh Abdurrahman Al-Hafari. Begitu menurunkan, subhanallah, aku lihat sekeliling daripada kuburan ini berubah menjadi rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'alna minha. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburan kita rawdatan min riyadil jannah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ikut turunkan karena saya tak mampu melihat dua malaikat mengangkat jenazah anak ini yang meninggal seorang anak. Subhanallah, apa yang terjadi? Yang terjadi, saya tidak mampu melihatnya. Seluas mata memandang, seluas itu, luas daripada alam barzakhi, alam kubur ini. Saya pingsan. Begitu pingsan dinaikkan ke atas, selesai pelaksanaan pemakaman, maka saya dikasih air oleh orang-orang yang ada di sekitar ini. Mereka pulang. Sebelum pulang tanya, kenapa engkau pingsan? Aku jawab, aku melihat di bawah tadi berubah alam kubur itu menjadi taman dari taman surga. Kata orang-orang yang ada sekitarnya, ini cuma khayalan dok. Apa hal ini? Sasi, ya, ini khayalan dok. Ditinggal, sudah ditinggal. Dapat beberapa bulan, ibu tadi datang lagi, Pak tolong gantikan makam. Kaget, ini ibu yang 3 bulan yang lalu anaknya meninggal dunia. Digali, selesai digali, subhanallah, yang mengantarkan jenazah juga tidak terlalu banyak. Diturunkan, jenazahnya diturunkan, dia itu bantu. Berubah sama dengan kejadian yang lalu. Dia bilang dalam hatinya, saat ini aku harus kuat. Aku tidak boleh pingsan demi untuk supaya aku tahu apa yang terjadi. Subhanallah, kejadian persis sama dengan kejadian yang lalu. Cuma dia kuatkan untuk tidak pingsan. Selesai pemakaman, ditutup semua, ibu ini mau pulang, dipanggil, ibu, tolong berhenti sebentar. Ada apa, Pak? Tidakkah engkau tahu bahwa aku saat ini sedang susah? Benar, aku tahu. Cuma aku mau tanya, siapa yang meninggal tadi? Anakku. Sepertinya beberapa bulan yang lalu ibu juga ada yang meninggal. Benar. Yang dulu siapa, yang tadi siapa? Yang meninggal duluan itu anakku yang sedang thalibul ilmi, yang belajar ilmu, ya, yang belajar ilmu. Terus kalau yang tadi adalah kakaknya yang bekerja, tapi hasil dari kerjaannya ini untuk biaya adiknya yang belajar. Subhanallah, memangnya kenapa? Sungguh aku melihat kejadian yang sama, di mana Allah memuliakan anak ibu yang dulu dan yang tadi. Allah jadikan makamnya adalah rawdatan min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Ya, akhirnya ibu tadi pulang. Syekh Abdurrahman Al-Hafari kembali ke rumahnya sambil mengatakan, wahai istriku, sungguh 2 kali kejadian yang menimpa diriku, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bermuamalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan orang yang thalibul ilmi dan orang yang mencari biaya untuk thalibul ilmi. Tidak harus
tidak harus kakak, orang tua siapapun, ya, yang membantu orang yang belajar ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka. Akhirnya, maka kemudian Syekh Abdul Rahman ini langsung menuju ke Masjid At-Taubah, masjid yang ada di dekat situ, sambil dia mengatakan, ya Syekh, saya dan istriku nawaitu belajar lagi, niat mondok, ya, di masjid itu ada pengajian-pengajian, ada kegiatan-kegiatan taklim, saya akan niat ngaji. Kenapa? Karena tahu sudah tua, sudah umur 50 tahun, umur saya kayak mondok. Ya, kenapa memang kejadian itu diceritakan, maka kemudian diterimalah dan dia menjadi seorang mulai umur 50 tahun sehingga belajar dunia. Umur 50 tahun belajar tasrif, fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun dan seterusnya. Ya, jadi pelajaran-pelajaran dasar dari pelajaran-pelajaran pesantren. Maka kemudian dia diterima dan menjadi seorang alim sampai keturunan yang paling terkenal saat ini adalah Syekh Abdul Razak Al-Hafar. Ya, ketika kami menyimak video tersebut, kami bersama istri tak terasa nangis. Ya, nangis. Begitu nangis, saya bilang sama istri, ojo bosen-bosen rumah dibiayai anak-anak yang mondok di sini, terutama yang yatim-yatim yang dititipkan oleh orang tuanya, sekaligus lebih-lebih yatim ponakan-ponakan. Kenapa? Masya Allah, luar biasa. Ya, di samping itu sampai kapanpun kita niat sebagai thalibul ilmi, mazidtu thaliban. Begitu kata Abu Ya Al-Maliki, mazidtu thaliban. Sampai kapanpun saya masih seorang santri, murid seorang thalibul ilmi, kata Abu Ya Muhammad Alawi Al-Maliki. Ini yang pertama. Yang kedua, berapa hari yang lalu kami kedatangan tamu Syekh Muhammad Darwis. Syekh Muhammad Darwis ini kepingin ketemu dengan kami Selasa, Rabu, Kamis bisa ketemu karena kesibukan kami. Syekh Muhammad Darwis ini kemudian dia minta Syekh Hasan, ya, foto saya ya, masih gini palsu yang sana asli ya. Dia panggil kami Syekh Hasan ya, foto saya ya, ini yang palsu yang di sini, di sana yang asli. Dia cerita, Syekh Hasan, kami hadir di majelisnya Syekh Abdul Majid Syatoh, terus kami diminta untuk tausiah. Setelah tausiah ada anak muda datang. Anak muda ini dia bilang, wahai Syekh Abdul Majid, bapakku meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Terus setelah meninggal dunia aku mimpi. Dalam mimpiku aku lihat bapakku mendapatkan nikmat yang luar biasa. Rumahnya seperti istana. Tahun-tahun pintunya semua dari emas, kusen-kusenannya dari emas. Aku tanya, wahai ayah, apakah ini rumah benar ini istana yang diberikan oleh Allah kepada aku? Semua kebutuhanku tercukupi, bahkan lebih-lebih. Apa yang aku inginkan saat ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana? Dengan apa aku dapatkan kedudukan seperti ini? Karena aku senang hadir di majelis ilmu yang didirikan oleh Syekh Abdul Majid Syatoh ini. Seandainya aku dikasih umur lagi, hidup lagi oleh Allah, aku akan lebih semangat lagi, aku tambahkan lagi, aku akan usul kepada Syekh Abdul Majid Syatoh, bukan setiap hari dari isu awan bagi sore mau terusan ya. Oleh karena itu engkau aku nasihati wahai anakku, katanya engkau aku nasihati wahai anakku, ya, kakaknya, adikmu, jangan tinggalkan majelis taklimnya Syekh Abdul Majid, maksudnya di Syekh Majelis Taklim ya. Nah, inilah bagi mereka orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan semuanya. Ini keterangan dari apa yang kita baca di dalam kitab Ad-Da'watut Tammah, imma 'alal 'ain wa imma 'alal kifayah. Baik itu yang sifatnya fardu 'ain atau yang sifatnya adalah fardu kifayah. Ya, sifatnya fardu kifayah. Dan para ulama menafsirkan kata-kata thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim adalah ilmul hal. Ilmul hal, ilmu yang dihadapi. Contoh, ketika orang akan melaksanakan ibadah haji, maka orang ini harus belajar manasik haji tentang semuanya. Ya, semuanya. Kemarin ketika kami haji itu orang-orang, ya saya ajak, ayo kita melakukan mabit di undang sunnah. KBKB dianggap sunnah.
Lalu wajib jadi, ya subhanallah. Dan ini dia, ada lagi yang Jumat itu kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan mesti yang dibaca alif lam mim sajadah, ya alif sajadah. Nah itu ya. Lalu ketika sujud, Allahu Akbar, yang mungkin kadang ngaji rokok dia, ya rokok. Habis rokok tengah-tengah yang lainnya ikut sujud, Allahu Akbar, ya begitu naik Allahu Akbar dia duduk, tolak-tolak sujud lagi 2 kali, ya subhanallah. Nah ini karena apa? Karena mereka tidak ngaji, ya tidak ngaji. Senin, Kemis kan orang bagi-bagi apa? Takjil kurma ya. Orang ditarik, begitu masuk masjid ditarik, fadl indana. Saya bilang tas susah iman, saya tidak puasa. Ya hormat orang puasa enggak. Orang ini disiapkan untuk orang puasa kok takjil. Nah, saudara-saudara kita yang lain duduk, ikut duduk. Kurma dikei langsung diganti, enak ya. Subhanallah. Ini ya, kalau masuk tak dosa gitu. Lo bakal sampai ini untuk orang yang puasa, belum tak usah disuruh kok, tidak ngomong ya. Ini walhasil dia PDW. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada keberkahan indah dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan orang-orang yang saleh, maka majelis itu akan dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali kita semua sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Bi anana tarafna wa anana asrafna ala asrafna fatul alaina tarba tasir kull harba wastur lana rabbi wa amin rabbi واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بالحجاب منا بالمصطفى الرسول نهدى بكل سهول. صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات. اجعلنا اليوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم أربع مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات. اجعلنا اليوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم أربع مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات. اجعلنا اليوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم أربع مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا لنا وقرب لنا بديننا مع لأذن سبتك رب وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا قربا وارزق كل حلالا دائما واخلا خيرا مهلما رضا بغير
مليون قبل أن تأتينا رسول المليون ووفقنا أنت أضرب وسلام وصلاة الله على مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الرحم اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن سارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خلق امرك وحصى حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه